Terima kasih kawan-kawan sudah mampir di tempat ini, karena kebetulan sudah tertunda beberapa waktu. Lutfi ingin menyampaikan konsultasi dengan beredarnya atau viralnya istilah anjay. Jadi beberapa minggu lalu sebenarnya sudah kontak-kontakan untuk berkonsultasi apakah kata istilah anjay yang viral itu dapat digunakan atau tidak. Nah, hari ini kesempatan yang sangat luar biasa, beliau datang ke Rumah Anak Indonesia yang sungguh-sungguh bukan melaporkan, sekali lagi bukan melaporkan anak-anak yang menggunakan kata anjay, bukan, tapi berkonsultasi apakah menggunakan kata anjay itu bersifat edukasi atau berimplikasi hukum, sehingga orang yang menggunakan itu dapat dipidana atau tidak. Tidak diskusi itu, tetapi mau menemukan istilah anjay itu sesungguhnya berasal dari kata apa. Semua orang tahu, saya kira kita pernah remaja, pernah nongkrong, pernah gaul dan sebagainya. Sejujurnya ketika masyarakat melaporkan atau meminta pendapat Komnas Perlindungan Anak dengan viralnya istilah anjay itu, untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kata anjay itu menjadi populer. Jadi sebenarnya setelah dipelajari itu ada kata-kata yang hampir sama, yang maknanya juga sama sebenarnya, tetapi itu tidak populer ketika waktu itu. Kata-katanya ganti berdasarkan bahasa tongkrongan, bahasa gaul. Ada anju, ada anjing, ada macam-macam itu. Dan itu tidak bermasalah ketika itu dianggap itu sebagai bahasa gaul. Tetapi ketika muncul kata anjay pengganti, seolah-olah tanda petik kata yang bersifat distorsi terhadap satu definisi dan sebutan anjing misalnya. Nah, itu menjadi viral. Nah, beliau datang ke sini untuk menyamakan satu persepsi, betulkah tidak boleh menggunakan kata anjay itu? Bagi Komnas Perlindungan Anak, setiap kata pasti ada makna. Bisa makna negatif, bisa makna positif. Bisa bermakna edukasi, bisa tidak. Nah, sepanjang yang kita tahu bahwa jika itu berasal dari kata anjing dan merendahkan martabat, itu sekali lagi, itu tegas. Tidak ada toleransi menggunakan istilah apapun, bukan hanya kata anjay. Kalau itu merendahkan martabat, menyakiti hati orang, dan tidak mendidik anak-anak sebagai generasi untuk menggunakan bahasa yang baik, Komnas Perlindungan Anak jelas menyatakan itu, apalagi itu berimplikasi hukum, tidak dibenarkan, karena anak-anak tidak boleh dipidana hanya karena menggunakan kata anjay itu. Oleh karena itu sikap kita bersama adalah bagaimana silahkan mau menggunakan itu, jika itu tidak berimplikasi hukum dalam definisi bahwa itu terpenuhi unsurnya merendahkan martabat, merugikan orang lain, please. Tetapi kalau itu berimplikasi hukum, itulah kedudukannya Komnas Perlindungan Anak, dan apa yang akan disampaikan oleh saudara kita ini, Lutfi misalnya, itu yang harus diluruskan. Gak ada orang yang bisa melarang menggunakan bahasa dirinya sendiri, sebagai bagian dari menghambat ekspresi. Gak ada itu. Ekspresi adalah hak asasi manusia. Nah, oleh karena ini siang ini saya kira nanti bisa disampaikan, tapi sikap kita tetap, jika itu dilakukan berimplikasi hukum, maka kita harus lindungi anak-anak, ya, jangan menggunakan itu kalau berimplikasi hukum. Lalu kemudian itu merendahkan martabat seseorang ketika berkomunikasi, itu juga tidak dibenarkan. Tetapi Komnas Perlindungan Anak berambil sikap, ayo kita lindungi anak. Semangat besarnya adalah bukan mempidanakan anak. Keadilan beliau juga bukan karena untuk melaporkan anak-anak menggunakan itu lalu kemudian dipidana dan sebagainya. Karena apa? Sangat miris sekali, ya, tadi disampaikan kepada saya. Ini sudah sampai harus dihentikan sebenarnya kalau itu berimplikasi merendahkan martabat. Misalnya begini, lagu Balonku ada 5, itu dijawab dengan anjay akhirnya. Balonku ada 5 anjay. Kalau itu adalah konotasinya adalah merendahkan martabat atau mendefinisikan
memberikan ucapan mengganti kata anjing menjadi anjay, oh, saya kira pencipta lagunya juga marah. Jadi kami bersepakat ya untuk ini bagaimana melakukan edukasi, gunakanlah bahasa yang baik dan santun, ajarkan kepada anak-anak berbahasa baik dan santun, karena bulan depan kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda, di mana kita mendeklar bahasa yang santun, bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan kita yang harus kita ajarkan kepada anak. Gunakan ada istilah-istilah yang lebih spektakuler lagi sebenarnya kalau kita bisa temukan di bahasa-bahasa. Saya kira demikian pengantar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lutfi Gizal. Saya selaku anak bangsa generasi remaja. Maksud dan tujuan saya kesini adalah bukan untuk memperkeruh suasana. Bukan. Maksud tujuan saya adalah meluruskan berita yang ada bahwa saya melaporkan kepada Komnas Perlindungan Anak maupun KPAI. Saya datang sini memberikan sebuah statement kalau saya memberikan surat permohonan menjadi narasumber. Fungsinya apa? Fungsinya adalah saya ingin mengangkat sebuah konten edukasi, di mana konten edukasi ini saya berangkat dari berita yang saya temukan. Saya percaya berita ini tidak asal orang menaikkan, karena di satu perusahaan pasti ada redaksionalnya dan ada produsernya. Tentunya dengan adanya berita yang saya temukan, maaf, kata anjay ini adalah plesetan daripada anjing yang dikatakan oleh beberapa berita tersebut. Di pemikiran saya adalah berarti ada orang yang berpikiran anjay itu adalah plesetan ataupun kata yang diperhalus dari kata anjing. Saya hadir di sini adalah saya takut sekali kalau sampai anak kecil, kalau sampai remaja kita ataupun siapapun termasuk diri saya tidak memahami bagaimana cara menggunakan kalimat tersebut. Kalau digunakan untuk hal yang positif, saya sangat dukung. Tapi tolong diingat, kalau itu menjadi permasalahan untuk merendahkan martabat seseorang, menjadikan seseorang itu sakit hati, tersinggung, saya di sini hadir untuk memberikan wawasan ini. Jadi saya sama sekali tidak pernah melarang ya menggunakan satu kata itu, tidak. Ketika memang pengen digunakan silahkan, go ahead. Tapi please, saya mohon ajari sesuatu hal yang baik. Gunakan kalimat kata itu menjadi kalimat-kalimat yang positif dan jangan jadikan kalimat negatif. Karena apa? Saya menemukan di depan mata kepala saya sendiri ada anak kecil usia 5-8 tahun, Pak. Maaf, Pak. Saya selalu emosi, Pak, kalau dengar kata itu, karena saya nggak sendiri depan mata saya, Pak. Anak kecil usia 5-8 tahun lagi belajar naik sepeda. Ketika dia jatuh, temannya bilang begini, haha, syukurin kamu jatuh anjay. Itu dia dilakukan di saat orang tuanya lagi meleng, Pak. Saya yakin anak kecil ini tidak tahu artinya apa. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kita bantu usaha guru-guru kita, guru dosen, pahlawan tanda jasa, semuanya, pemuka agama, apapun itu, semua mengajarkan suatu hal yang baik. Karena tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya orang tua di rumah. Karena ingat, kita tidak bisa mengawasi siapapun anak kita kalau bukan cuma kita sendiri di keluarga, tapi juga faktor lingkungan kita harus jaga. Itu aja tujuan saya. Dan sama sekali saya tidak pernah melaporkan, ya, tidak pernah melaporkan siapapun anak itu untuk berdasarkan hukum. Tapi saya menjadikan itu sebuah fenomena untuk saya tanyakan kepada Komnas Perlindungan Anak yang memang, maaf, fokus dan bidangnya di bidang perlindungan anak. Sebenarnya ketika hal ini terjadi, konsultasi saya dengan Pak Aris, kita bisa share. Insya Allah masyarakat di luar akan menerima dengan tujuan ini memberikan sebuah wawasan dan edukasi supaya tidak ada orang yang terpidana, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang dilaporkan dari segi hukum karena masalah sepele dengan satu kata yang bisa dirangkai untuk menyakiti seseorang. Saya mohon, influencer, public figure, artis, termasuk saya sendiri saat ini sedang dilihat
Ketika kita dilihat seseorang, maka kita punya power of social media. Bagaimana kalau kita sama-sama mengajarkan suatu hal yang positif, memberikan suatu edukasi yang positif, supaya apa? Supaya masyarakat semua ini bisa berpikir, kita harus bersikap seperti apa. Itu saja tujuan saya. Dan saya mohon influencer siapapun itu, janganlah malah kita mengajarkan maaf, main game sambil ngomong tit 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 tit, reaction atau ngomong tit 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 tit. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau memang generasi kita sudah terbiasa dengan hal yang buruk, hal yang aneh, hal yang kurang diterima oleh sesuatu hal, jangan kita ajarkan juga ke generasi kita selanjutnya. Itu aja sih Pak. Itu bentuk kepedulian saya sebagai masyarakat Indonesia. Di dompet saya masih ada KTP Indonesia. Maka dari itu kebebasan berpendapat itu adalah hak segala bangsa. Dan tujuan saya adalah ketika memang pendapat kalian berbeda dengan pendapat saya tidak masalah. Saya tidak sakit hati, saya tidak apa-apa. Yang penting kita harusnya tidak menjadi perpecahan. Ya. Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang berbeda pendapat, boleh kita berbeda pendapat di sosial media, tapi saya tidak pernah menganggap kalian adalah musuh. Ketika saya bertemu dengan kalian, dengan teman-teman saya yang berbeda pendapat, saya merangkul mereka. Saya tunjukkan kalau memang kita tidak ada masalah. Yang saya takutkan adalah ketika saya melakukan seperti ini, akhirnya Pak, Instagram saya di take down, di report sama banyak orang. Saya takut aja nanti tidak ada generasi ataupun anak remaja yang bersifat kritis, memberikan sebuah edukasi, bertujuan positif. Mereka takut Pak, mereka trauma karena melihat kondisi saya seperti ini. Karena 150 juta orang menghujat saya Pak. Baik, saya kira itu keterangan beliau dan karena waktu juga singkat, tapi sudah jelas maksud kehadiran beliau ke tempat ini sekali lagi untuk bertukar pikiran, meluruskan berita-berita supaya mengarah pada penggunaan istilah apapun menjadi edukasi yang baik sebagai bagian dari komitmen beliau untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Kalau masih ada 1, 2, 3 pertanyaan untuk